Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kali ini saya akan berbagi tentang etika berhubungan intim, karena ini sangat penting bagi kita semuanya untuk diketahui dan perlu kita sadari bahwa berhubungan intim itu tidak hanya pemenuhan hasrat birahi saja atau libido saja, tapi berhubungan intim ini merupakan pemenuhan ritual keagamaan yang tidak bisa dianggap remeh dan dianggap tidak penting. Jadi ketika tumbuh hasrat untuk melakukan berhubungan intim, jangan main langsung sikat saja. Jangan digabras. Kita harus berpikir panjang, karena dari hasil hubungan intim itu kita ingin keturunan-keturunan yang tangguh, ingin generasi-generasi yang soleh solehah, ingin generasi-generasi yang berguna untuk agama, bangsa maupun negara. Karena dari hubungan ini tersebut kita berharap kita bisa terhindar dari perbuatan maksiat, terlebih kita apabila terjerumus melakukan hubungan intim di luar pernikahan. Itu yang sangat kita inginkan, karena di antara tujuan nikah itu supaya menjaga mata kita biar tidak terlalu jelalatan, minimal bisa meminimalisir, mengurangi supaya mata kita tidak terlalu jelalatan kemana-mana, sembarang perempuan kita lihat, kita tengok. Kemudian yang kedua, tujuannya kita menikah dan melakukan hubungan intim untuk memperbanyak keturunan, dengan tujuan yaitu untuk melestarikan agama Islam, karena agama Islam akan bertahan, akan abadi apabila ada generasi penerus, bahkan apabila banyak generasi penerusnya dari hasil pernikahan kita. Maka di sini saya akan paparkan etika berhubungan intim atau bersetubuh untuk pengantin baru, yang referensinya saya ambil dari kitab Qurratul Uyun. Ini sangat perlu untuk diperhatikan. Jadi jangan gegabah ketika kita akan melakukan hubungan intim. Yang pertama, harus bersuci, harus berwudu terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan intim, baik suami maupun istri. Yang kedua, harus bertobat dari segala dosa dan maksiat, dengan harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menyempurnakan agamanya. Karena dengan melakukan pernikahan, orang yang bersangkutan
telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Yang ketiga, ketika akan masuk kamar, terlebih dahulu harus mengucapkan salam. Jadi jangan main selonong gitu aja masuk ke kamar, langsung melakukan hubungan intim. Rusuh. Gerusah-gerusuh, kesusu. Semangat, Kata orang Jawa kesusu. terlalu bersemangat. Apa namanya? Sudah kebelet. Kebelet ingin bersetubuh gitu. Wik nih. Kebelet ingin wik-wik. Kebelet ingin wik-wik. Nah. Ingat, karena dari peristiwa itu kita mempunyai tujuan yang suci, supaya kita terhindar dari segala maksiat, terutama dari terjerumus untuk berbuat zina atau mesum di luar pernikahan yang tidak halal. Kemudian tujuan kita adalah untuk memperbanyak keturunan dengan tujuan agar dapat melestarikan agama Islam dengan banyaknya generasi berikutnya. Jadi sebelum masuk kamar, terlebih dahulu harus mengucapkan salam. Ucapan salamnya seperti ini. Bismillahi wassalamu ala rasulillahi assalamualaikum. Bismillahi wassalamu ala rasulillahi assalamualaikum. Artinya bismillahi dengan menyebut nama Allah, wassalamu ala rasulillahi dan keselamatan bagi utusan Allah dan juga bagi kalian semua. Setelah masuk kamar, suami istri kedua-duanya dianjurkan melaksanakan sholat sunat walaupun hanya 2 rakaat. Ingat, walaupun hanya 2 rakaat. 2 rakaat saja, please. Usahakan, perjuangkan. Please Allah. Jangan sampai menyerah. Gimana kakak? Waduh deh. Kemudian setelah melaksanakan sholat sunat dengan bacaan-bacaan surat yang bebas apa saja, yang paling gampang, yang termudah. Kemudian setelah sholat membaca surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Ini sudah maklum. Tidak mungkin ada yang belum tahu surat Al-Fatihah. Kebangetan dah. Kalau belum tahu surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Kemudian surat Al-Ikhlas. Kalau tidak tahu, kulhu. 3 kali. Kemudian membaca sholawat. Sholawat apa saja yang dikuasainya, yang gampang menurutnya, yang sudah dihafalkannya. Dari mulai sholawat terpendek misalnya, sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau sholawat apa saja, sampai sholawat yang terpanjang. Dari mulai sholawat yang asli ciptaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti sholawat Ibrahimiyah misalnya, yang suka dibaca ketika tasahud dalam sholat, atau membaca sholawat-sholawat hasil karya ciptaan para ulama, para aulia, para solihin. Silahkan Anda bebas memilih sholawat apa saja yang Anda inginkan, yang Anda gemari, yang Anda sukai, dan yang Anda hafalkan. Kemudian setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kerukunan di dalam rumah bertangganya, diberikan keharmonisan di dalam rumah tangganya, dan dianugerahkan cinta kasih yang kekal abadi di dalam rumah tangganya. Kekal abadi selamanya.
Inilah doa yang dibaca ketika setelah sholat. Doa ini dibaca oleh suaminya, kemudian diamini oleh istrinya. Inilah doanya. Allahumma barik li fi ahli wa barik li ahli fiya Allahumma rzuqhum minni warzuqni ulfahum wa mawaddatahum warzuqhum ulfi wa mawaddati wa habib ba'dana ila ba'din. Saya ulangi, Allahumma barik li fi ahli wa barik li ahli fiya Allahumma rzuqhum minni warzuqni ulfahum wa mawaddatahum warzuqhum ulfi wa mawaddati wa habib ba'dana ila ba'din. Ya Allah, berikanlah keberkahan, berikanlah kebaikan bagiku di dalam keluargaku, dan berilah, anugerahkanlah keberkahan, kebaikan bagi keluargaku di dalam diriku. Allahumma rzuqhum, ya Allah, anugerahkanlah mereka mini dariku, warzuqni ulfahum, dan anugerahkanlah, karuniakanlah kepadaku ulfahum, kerukunannya, mawaddatahum, dan cinta kasihnya, warzuqhum ulfi, dan anugerahkanlah kepadaku ulfi, kerukunanku, mawaddati, dan cinta kasihku, wa habib ba'dana ila ba'din, dan anugerah kami saling mencintai satu sama yang lainnya. Setelah itu, kemudian duduk saling berhadap-hadapan dengan istrinya. Namun sebelumnya juga dianjurkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu, seperti salam yang sudah saya bacakan di awal tadi. Ini doanya. Doa ini dibaca sambil memegang kening istrinya. Jadi kening istrinya dipegang, buat telapak tangan yang kanan. Nah, kemudian bacakan doa ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabalta alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi. Saya ulangi sekali lagi. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabalta alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu dari kebaikannya dan kebaikan wataknya, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan dari kejelekan wataknya. Setelah membaca doa ini, kemudian membaca surat Yasin. Dibaca cukup satu kali saja. Kemudian membaca surat Waqi'ah satu kali. Kemudian baca surat Al-Insyirah satu kali, kemudian surat Ad-Duha satu kali, ayat kursi satu kali, dan surat Al-Qadar satu kali. Kemudian membaca kalimah yang akan datang ini dibacakan ke punggung istrinya. Dia sambil memegang punggung istrinya, dipegangi punggungnya sambil membaca kalimah Ya Raqib, 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 dibaca sebanyak 7 kali. Ini khasiatnya untuk menghilangkan kekhawatiran yang ada di benaknya dari kejelekan watak istrinya. Setelah itu kemudian sang suami mencuci kedua telapak tangan istrinya dan kedua telapak tangan istrinya dan kedua telapak tangan kakinya. Dicuci dengan air sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad biqadril imkan. Semampunya, berapa saja. Kemudian air tersebut diciprat-cipratkan
ke seluruh pojokan rumahnya atau seluruh pojokan kamarnya terutama. Dengan adanya ritual semacam ini, insya Allah, maka akan masuk ke rumahnya, ke kamarnya, 70 macam barokah dan 70 macam rahmat. Demikian untuk sementara waktu mengenai etika berhubungan intim. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan diberikan pertolongan oleh Allah untuk mampu melaksanakannya sehingga kita dapat melakukan hubungan intim sesuai dengan aturan dan etika yang dianjurkan oleh agama, sehingga kita dapat meraih apa yang kita cita-citakan, dapat mencapai apa yang kita idam-idamkan, yaitu mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keturunan-keturunan, generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang soleh dan solihah, minal ilmi wal khair, berguna untuk agamanya, bangsanya dan agamanya. Sekian dari saya, mohon maaf dari segala kesalahan, terutama dari Balelol. Dari Balelol saya kurang lancar berbicara, kurang nyaman didengar, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.